Sudah ada Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan, Ya, kita lihat ya, kita bedah satu persatu. Dari mulai exit poll yang Ya. berdasarkan Gen Z. Kita lihat lagi, exit poll berdasarkan Gen Z ini di bawah 26 tahun. ya. Yang mendominasi adalah Prabowo Gibran, 65,9%. Ini ada kaitannya atau tidak sih dengan citra yang coba ditampilkan gemoy misalnya atau aktif di media sosial? Ya, ini kan Gen Z ini kan pemilih mula ya, artinya mereka belum punya pengalaman pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 menjadi pengalaman pertama mereka mencoblos. Kalau kita lihat sepanjang masa kampanye 75 hari itu, Gen Z ini adalah generasi yang sangat well educated dengan media, terutama media sosial. Informasi-informasi yang berkembang terkait kampanye pemilu itu pasti akan mereka asup dari media sosial. Dari survei kita memang Gen Z ini rata-rata di atas 6 jam sehari untuk mengakses informasi terkait pemilu. Nah, kalau kita lihat fenomena selama ini dari ketiga pasangan calon, narasi-narasi atau idiom-idiom yang sangat dekat dengan Gen Z kan kalau kita lihat ya setidaknya diksi gemo itu yang diperkenalkan oleh pasangan Prabowo Gibran itu lebih banyak diasup atau dikonsumsi oleh generasi Gen Z ini. Itu yang sedikit banyak kemudian memudahkan transfer informasi ya, transfer narasi kampanye itu lebih mudah ditangkap dengan generasi Gen Z ini dengan kata-kata atau yang mungkin dekat dengan keseharian mereka. Istilahnya easy reading atau easy listening gitu ya, gemo gitu ya. Tapi memang itu yang paling dekat dengan mereka kalau kita lihat. Ini kan terbaca ketika dari kelompok pemilih Gen Z hasil exit poll ini 65,9%. Artinya kan selisihnya jauh dengan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ya. Sangat jauh sekali terpautnya. Ini bisa dikatakan diksi gemo itu kemudian cukup relatif sukses ya, mudah dicerna dan sukses menggait para pemilih mula di Gen Z ini. Termasuk kalau kita lihat kan jumlah pemilih muda plus Gen Z ini 56% kurang lebih ya. Kurang lebih itu, artinya hampir 60% ya. Gen Z ini menjadi porsi terbesar pemilih kita. Jadi bayangkan ketika narasi yang begitu mudah dicerna, mudah kemudian ditangkap oleh mereka dan mereka kemudian mengasosiasikan itu ke pasangan Prabowo Gibran, ini kan lebih mudah orang kemudian menggait perhatian, menggait simpati, sehingga itu terbaca sedikit banyak. Kalau kita lihat elektoral pasangan Pak Prabowo Gibran ini memang disumbang oleh mereka pemilih mula ya. Kalau misalnya isu-isu terkini terkait pemilu, apakah Gen Z tidak banyak melihat itu, tapi lebih kepada sosok, figur, tampilan selain misalnya diksi gemo juga ada AI begitu. Itu sangat berpengaruh, Mas. Iya, kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan di survei ya, mungkin di exit poll tidak begitu banyak pertanyaan. Di survei misalnya dari kelompok pemilih Gen Z ini relatif aktif mencari informasi. Jadi misalnya seminggu sebelum TPS gitu ya, seminggu sebelum pemungutan suara, kita tanyakan apakah mereka mencari tahu lokasi TPS, apakah mereka mencari tahu daftar caleg yang ada di dapil mereka. Itu rata-rata kalau kita bandingkan antar generasi ya, antara Gen Z dan generasi di atasnya, mereka yang terlibat cukup aktif mencari daftar caleg untuk mencari tahu siapa caleg yang akan mereka coblos itu Gen Z. Rata-rata di kelompok mereka 30% dari kelompok pemilih Gen Z ini aktif mencari tahu dibandingkan yang lain gitu ya. Dan menariknya juga ketika ditanya apakah saat ini sudah punya pilihan, waktu itu kan seminggu sebelum pemilu ya, terkait capres dan caleg gitu ya, itu Gen Z juga lebih tinggi capresnya. Jadi mereka mengikuti pemberitaan, artinya mereka sudah punya pilihan capres tuh. Jauh-jauh hari tahu mau siapa dibandingkan generasi yang di atasnya. Angkanya memang ada tapi lebih di bawah mereka ketika mereka sudah punya pilihan capres gitu ya. Ya mungkin ini karena juga kita katakan pemilu pertamanya, jadi pemilu pertama, jadi antusias, ingin mencari itu aktif gitu, ingin melibatkan diri karena di survei juga disebutkan 90,6% itu antusias dan disumbang lebih banyak oleh pemilih Gen Z. Ini kan belum punya pengalaman, ingin melibatkan diri, apalagi di lingkungan mereka lewat sosial media kok begitu gencar ya informasi pemilu, sehingga mereka akan mengasosiasikan terlibat dalam proses itu.